Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli yang dimuliakan Allah, kembali dalam bahasan kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah, di mana kita banyak membahas tentang bagaimana sejatinya mencintai karena Allah, kemudian apa yang perlu diperhatikan dari hak-hak dan kewajiban ketika seseorang memutuskan untuk mencintai saudaranya karena Allah. Sahabat asli, sebelumnya kita sudah di episode sebelum-sebelumnya telah masuk dalam pembahasan hak-hak persaudaraan terkait harta. Terakhir kalau tidak salah terkait harta, bagaimana seorang muslim jika ia mencintai saudaranya, dia akan terikat dengan urusan hartanya juga. Insya Allah kita akan masuk ke bahasan baru dalam kitab ini, yaitu hak-hak persaudaraan berkaitan dengan badan dan apa yang dimaksud dengan badan tersebut. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, huququl ukhuwati fil badan. Hak-hak ukhuwah dalam urusan badan. Wa yuqsadu biha al-i'anatu bin nafsi fi qada'il hajat. Yang dimaksud dengan memenuhi hak saudara dalam urusan badan itu adalah menolongnya dengan menyelesaikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan saudaranya. Wal qiyamu biha qabla as-su'al, juga melaksanakan tanpa diminta. Wa taqdimuha 'alal hajatil khassa, mendahulukan, memprioritaskannya dari urusan-urusan yang lain. Wa hadhihi aidan laha darajatun kal muwasati bil mal. Dan ini juga punya tingkatan-tingkatan seperti hak-hak persaudaraan terkait harta. Gitu ya. Wa adnahal qiyam bil hajati inda su'al wal qudrah ma'al bashashati wal istibsyar wa izharil farah wa qubulil minnah. Hal yang paling rendahnya, tingkatan paling rendahnya dalam urusan ini adalah seseorang memenuhi hajat saudaranya ketika diminta. Kemudian dia menyambutnya dengan riang gembira, tidak ada rasa kesusahan. Itu paling rendahnya tuh. Nah, mungkin nggak kebayang mana yang paling tingginya. Kalau itu aja sudah paling rendahnya, gitu ya. Baik, Nabi bersabda, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa, kata Nabi, yang melapangkan kesusahan, kesedihan, kehimpitan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melampangkan kehimpitan nanti di akhirat. Mungkin teman-teman, ini termasuk hal yang tidak seimbang sebenarnya, tidak sebanding. Saat kita meringankan kesusahan saudara kita di dunia, balasannya Allah kasih di akhirat, dan pasti balasan dari Allah itu lebih baik, dan pasti balasan di akhirat itu lebih dari balasan yang ada di dunia. Kemudian kata Nabi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Bahkan ini double. Kata Nabi, yang memudahkan urusan orang yang kesusahan di dunia, maka Allah akan mudahkan keurusannya di dunia dan di akhirat. Double. Diganjar oleh Allah dengan dua balasan. Ya, Masya Allah teman-teman ya. Makanya jangan menyusahkan orang. Hati-hati mereka yang punya niatan menyusahkan orang, siapapun, mau pemerintah atau siapapun, mau orang lain, lembaga, tetangga, pokoknya siapapun kena. Yang menyusahkan Allah akan susahkan, sebagaimana yang memudahkan Allah akan mudahkan. Kemudian Nabi melanjutkan, waman satara ala muslimin, atau waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini juga double. Yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi menutup ungkapannya dengan sebuah kalimat, wallahu
fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong saudaranya, menolong seorang hamba jika hamba tersebut senantiasa selagi menolong saudara yang lain. Ya, artinya meringkasnya, Allah akan tolong kita selama kita menolong orang, gitu kira-kira ya. Baik, kemudian arsal al-Hasan al-Basri jama'atan min ashabihi fi qada'i hajatin li akhin lahum. Al-Hasan al-Basri mengutus sekelompok orang dari sahabat-sahabatnya untuk mengurusi keperluan saudaranya, gitu ya. Wa qala marru atau murru bi Thabit al-Bunnani fakhuduhu ma'akum. Coba kalian datangi Thabit al-Bunnani, kemudian ajaklah ia keluar. Ternyata singkatnya dia mendapati seorang Thabit ini sedang i'tikaf. Faraja'u ila al-Hasan fa akhbaruhu faqala. Thabit al-Bunani ini suruh diajak juga gitu. Ternyata dia bilang, saya nggak bisa, saya lagi i'tikaf, nggak bisa keluar lagi dari masjid untuk mengurusi urusan orang lain gitu. Kemudian sekelompok orang ini bilang, ngelapor lagi ke Hasan al-Basri. Kemudian dia bilang, faraja'u ila al-Hasan fa akhbaruhu faqala lahu. Hasan menjawab, qulu lahu ya A'mash, ama alimta anna sa'yaka fi hajati akhika khairun laka min hajjatin ba'da hajjatin. Hei, kamu Thabit al-Bunani, mungkin kira-kira seperti itu kalimatnya Hasan al-Basri. Tidaklah kamu tahu bahwa ngurusin urusan orang lain, memenuhi kebutuhannya itu lebih baik dari haji ke haji. Bahkan dari itikaf full di Masjid Nabawi. Bayangin gitu ya. Kemudian faraja'u ila Thabit fa akhbaru fataraka itikafahu wa kharaja ma'ahu. Kemudian akhirnya Thabit meninggalkan tempat itikafnya, kemudian keluar bersama teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan atau hajat saudaranya. Wa daraja tsaniyah, itu tadi tingkatan yang terendah ya. Adapun tingkatan yang paling tinggi, yang kedua tertinggi adalah, jadi dari bawah nih, 3, 2, 1 gitu maksudnya. Wa darajatu tsaniyah an takuna hajatu akhika mithla hajatika. Kau memperlakukan kebutuhan urusan saudaramu seperti urusanmu sendiri. Kira-kira gitu maknanya. Karena ba'dus salaf yatafaqqadu 'iyala akhihi ba'da mautihi 40 sana. Sebagian generasi orang-orang soleh terdahulu itu mengurusi urusan saudaranya atau keluarga saudaranya yang meninggal setelah 40 tahun kepergian saudara tersebut. Ya, yaqumu bihajatihim, ngurusin urusannya, yataraddadu kulla yawmin ilaihim wa yamunuhum min malih. Kemudian bolak-balik ke rumahnya, ngurusin hartanya, ngasih duit, ngasih makan, mungkin kayak gitu. Fakanu la yafqiduna min abihim illa 'ainah. Ya, merasa mereka nggak kehilangan apapun dari ayahnya kecuali hanya sosoknya aja. Tapi keberadaan saudara bapaknya ini, maksudnya saudara yang karena Allah itu. Jadi ibarat kata seseorang punya teman dekat, sahabatan gitu ya. Kemudian temannya tadi dengan izin Allah meninggalkan 1 istri, 3 anak-anak misalkan gitu. Nah, teman dekatnya tadi menanggung semua biaya anak-anak dan istrinya. Bayangin. Masya Allah. Ada gak sampai hari ini? Ada. Mungkin ada, tapi tidak terekspos saja. Yang dia menanggung semuanya. Yang mengkafalahi semua anak-anak saudaranya gitu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi tingkatan kedua itu menjadikan dia setara. Hak saudaranya, urusan saudaranya seperti urusan dia sendiri. Makanya tadi, kalau ada yang meninggal saudaranya, dia akan menyantuninya, bahkan menafkahi keluarganya. Gitu ya, menafkahi keluarganya, anak-anaknya disekolahkan, istrinya juga dinafkahi, dikasih uang belanja juga, uang mainan buat anak-anak, mungkin seperti itu. Baik, itu tingkatan kedua dari bawah.
Adapun ketingkatan yang tertinggi adalah wa darajatu tsalitsah an tuqaddima hajata akhika ala hajatik wa tubadiru ila qada'iha walau ta'akhkharat hajatuka. Kamu memprioritaskan, mendahulukan kebutuhan saudaramu di atas kebutuhanmu dan bersegera untuk memenuhi kebutuhan tersebut walau resikonya kebutuhan kita sendiri kadang telat, kadang terakhir, kadang diakhirkan gitu ya. Wah, ini tingkatan yang enggak sembarangan nih teman-teman. Ya. Makanya ada sebuah kisah qada Ibnu Shubrumah li ba'di ikhwanihi hajatan kabiratan faja'a bihadiyatin faqala ma hadha qala lima asdaytahu ilay qala khudh ma laka 'afaka Allah idza sa'alta akhaka hajatan falam yajhad nafsahu fi qada'iha fatawadda lis-salati wa kabbir 'alayhi arba'a takbirat wa'udhu minal mauta. Ibnu Shubrumah pernah memenuhi kebutuhan saudara, sebagian saudara yang ini urusannya besar, tanggungannya besar. Kemudian orang tersebut yang dibantu datang ke Ibnu Shubrumah membawa sebuah hadiah. Ya. Akhirnya orang tersebut nanya, Ibnu Shubrumah, "Ma hadza?" Qala lima asdaitahu ilai. Apa ini? Kok kenapa kamu belikan aku ini kepadaku? Qala khudh malaka afakallah. Ambillah ini hartamu. Semoga Allah memberikan kamu afiah. Idza sa'alta akhaka bihajatan falam yajhad nafsahu fi qada'iha. Kata Ibnu Shubrumah, kalau kalian dapati ada saudaramu meminta bantuan untuk kamu memenuhi kebutuhannya, sedangkan kamu tidak ada usaha untuk ke sana, maka kata beliau, maka sholatin aja itu orang udah mati, katanya seperti itu. Ya, fakabbir alaihi arba'a takbiratin wa'adhu minal mauta. Wa kana al-Hasan yaqul ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Ya. Lianna auladana yuzakkirunana bid-dunya wa ikhwanuna yuzakkiruna bil akhirah. Kami lebih mencintai saudara-saudara kami daripada kecintaan kami kepada anak dan istri kami, keluarga kami. Kenapa? Karena saudara-saudara kami atau karena anak-anak kami, istri-istri kami itu mengingatkan kami tentang dunia terus. Adapun saudara kami, saudara karena Allah ini selalu mengingatkanku tentang akhirat. Nah, makanya teman-teman jangan lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat. Wa yadkhulu fi haqqil muslim ala akhihil muslim ziyaratahu lahu fillah azza wa jal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Termasuk di antara hak seorang muslim atas saudaranya itu yang menziarahinya. Ya. Rasul bersabda, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian calon penghuni surga? Maknanya kurang lebih seperti itu. An-nabi fil jannah wasyahid fil jannah. Siapa aja sih orang yang ada di surga? Kata Nabi, para nabi, para syuhada ada di surga. Wasiddiq fil jannah, orang yang imannya benar di surga. Warrajul yazuru akhahu fi nahiyatil fillahi fil jannah. Juga seseorang yang menziarahi saudaranya karena Allah di sebuah kampung yang kecil, maka dia juga berada di surga. Ya. Wa taqaddama dzikru man zara akhahu fi azza wa jal lillahi azza wa jal fa'arsalallahu lahu malakan yubashshiruhu bimahabbatillahi azza wa jal. Kita sudah bahas bahwa ada seseorang yang menziarahi saudaranya gitu ya. Terus pergi dari satu tempat ke tempat saudaranya, tidak ada niatan lain, tidak ada embel-embel duniawi, tidak ada urusan apapun kecuali dia kangen saudaranya karena Allah. Nanti di hadis itu mungkin teman-teman sudah tahu di mana nanti Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan
kecintaannya kepada orang tersebut. Ya, itu teman-teman masyhur lah hadisnya kira-kira gitu ya. Baik, wa minas suwaril musyriqah li ziyarah fillahi azza wa jalla wa man yanbaghi an tashtamil alaihi min al-akhlaqi wal adab ma kana baina Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumallah. Ada satu permisalan dalam ziarah nih, Masya Allah. Saya ringkaskan saja ceritanya. Ada salah satu teladan dalam memuliakan tamu dari dua imam besar, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Suatu kali Al-Imam Qasim ibn Salam, saya ceritakan saja ringkas ceritanya. Suatu kali Al-Imam Al-Qasim ibn Salam main ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, main ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad menyuruh duduk Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini duduk di tengah rumahnya, kemudian duduk di atasnya. Jadi di kursi mungkin kayak gitu. Kemudian Imam Ahmad duduk di bawah. Fakultu, kata Abu Ubaid, ya Aba Abdillah, alaysa yuqal sahibul baiti ahaqqu bi sadri baiti. Wahai Abu Abdillah, Abu Abdillah ini kunyahnya Imam Ahmad karena Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Wahai Abu Abdillah, ya, bukankah apa namanya? Tuan rumah itu yang berhak dengan rumahnya sendiri. Kata Imam Ahmad, iya betul. Dia berhak duduk di mana dan menyuruh orang-orang duduk di mana. Gitu kira-kira. Terserah tuan rumah kan. Makanya kalau kamu duduk di atas itu karena saya mau kamu duduk di atas. Kira-kira gitu. Ya terserah tuan rumah. Ya kan. Maka kata Imam Ahmad, maka ini satu faedah yang pertama. Dia punya seorang tamu atau seorang apa tadi? Seorang tuan rumah, dia punya kuasa penuh. Mau nyuruh masuk, mau nyuruh keluar, mau suruh duduk di sini, duduk sini, itu tuan rumah yang punya kuasa. Sehingga Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bilang, ya kamu nggak punya kuasa, terserah saya. Mau nyuruh kamu duduk di mana, kemudian saya duduk di mana. Maka kamu ambil ini sebagai sebuah faidah. Satu, kemudian kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, seandainya apa namanya, aku tahu posisi kedudukanmu itu, saking tingginya kedudukanmu ini, kamu berhak diziarahi setiap hari. Maka kalau ada kesempatan, aku orang yang seperti itu, menziarahimu setiap hari. Karena setiap kali ziarah, setiap kali main berkunjung, dapat ilmu, dapat ilmu, dapat ilmu gitu ya. Dibalas sama Imam Ahmad. Nggak usah seperti itu. Malah aku justru, kata Imam Ahmad, malah aku justru tertolong, terbantu dengan teman-teman yang aku anggap mereka emang nggak setiap hari kesini. Mungkin 1 tahun sekalipun nggak pernah. Tapi cintanya karena Allah itu jujur. Mungkin seperti itu kira-kira. Ya. Jadi itu faidah kedua kata Imam Ahmad kepada Al-Qasim bin Salam. Jadi nggak mesti kamu ziarah ke sini tiap hari. Ya bosan mungkin orang kalau diziarahi terus ya. Yang terpenting itu kita saling menjaga antara kita meskipun dalam kejauhan. Menjaga privasinya, menjaga rahasianya, menjaga aibnya. Percuma kalau ketemu setiap hari tapi malah membuka aib, tapi malah hatinya berjauhan. Buat apa? Maka kata Imam Ahmad, ambillah ini sebagai faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ketika Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid mau pamit dari rumahnya Imam Ahmad, Imam Ahmad ikutan bangkit. Terus kata apa tadi? Abu Ubaid, kata Abu Ubaid, nggak usah gitu. Jadi kalau pas dia mau pulang, nggak usah ngerepotin. Kamu duduk aja di sini atau diri bertemu kita salaman. Kemudian saya pulang kali gitu ya. Kemudian kata Imam Ahmad, min tamami ziyarati zair an tamshiya ma'ahu
ila babid dar wa ta'khudhu birukabihi. Kata Imam Ahmad, termasuk dari keutamaan dan kesempurnaan menerima tamu adalah kamu mengantarkan tamu tersebut sampai ke kendaraannya. Bukan cuma dada-dada dari pintu. Maka kata Imam Ahmad, ambillah ini sebagai faedah yang ketiga. Makanya teman-teman, kalau kita kedatangan tamu gitu ya, saudara kita, ayah ibu kita ke rumah kita itu ya, teman-teman kita, ya termasuk adab adalah kita mengantarkannya sampai kendaraannya. Kita bukain mungkin pintunya, kita tuntun dia atau kita arahkan atau apa, pokoknya sampai kepada kendaraannya. Ya kendaraan hari ini kan ya mobil gitu ya, sampai ke motornya gitu ya. Itu salah satu adab yang sempurna. Nah, itulah kondisi sebagian dari generasi salaf itu. Mereka dalam urusan ukhuwah itu nggak ada tandingannya gitu ya. Makanya kalau ada yang hari ini apa bisa dikatakan ngakunya saling cinta karena Allah tapi nggak melakukan seperti yang dilakukan oleh para ulama dan para sahabat, udahlah nggak usah ngaku-ngaku lah kira-kira gitu. Baik. بلغني أن بعض أصحاب محمد بن غالب أبي جعفر المقري جاءوا في يوم وحل وطين فقال له متى أشكر هاتين الرجلين اللتين تعبتا إلي بمثل هذا اليوم لتقسباني في الثواب ثم قام نفسي فاستقى له الماء وغسل رجليه سلام على الله على هذه الأرواح ورحمة الله على هذه الأشياء أشباح لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. Jadi ada juga kisah yang menarik di mana apa ya, bisa dikatakan juga salah satu tadi kisah yang disampaikan oleh atau kisah antara Imam Ahmad ibn Hanbal dengan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Baik teman-teman, kemudian selanjutnya atau mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih dalam tema hak-hak persaudaraan yang berkaitan dengan badan. Tapi insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berpindah tema, yaitu hak-hak persaudaraan yang berkaitan dengan lisan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.